Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Yang pertama yang terhormat Pak Sekban, kemudian para kabid, ada tadi Pak Rudi, Pak Haji Opik, kemudian Pak Saiful, para koordinator dan subkoordinator, serta para pengelola kepegawaian dan hadirin yang hadir dalam acara Zoom pada siang hari ini. Sebelumnya mohon izin saya mencoba menyampaikan sebagaimana undangan terkait tentang pengembangan karir pejabat fungsional dampak penyetaraan jabatan. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana kita sampaikan di surat undangan bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan karir pejabat fungsional dampak penyetaraan. Mungkin di antara kita termasuk saya sendiri juga adalah salah satu yang diangkat menjadi fungsional karena penyetaraan ini. Ada banyak pertanyaan ya, ada banyak kebingungan terkait penyetaraan jabatan ini. Meski demikian, alhamdulillah Kabupaten Karawang secara proses kita bisa berjalan lancar. Nah, mungkin di antara kita ada pertanyaan seperti apa setelah penyetaraan, kaitan dengan tunjangan tadi ya, kesejahteraan, kaitan dengan SKP-nya, kaitan dengan nanti angka kreditnya, kaitan dengan naik pangkat dan sebagainya. Maka kita coba diskusikan di hari ini. Baik, berikutnya mungkin sekilas ini kaitan dengan kebijakan penyetaraan ini ya. Ini beberapa dasar hukum. Yang pertama dari Undang-Undang 5, seperti kita tahu ini Undang-Undang ASN ya, tentang aparatur sipil negara. Kemudian amanat Presiden Joko Widodo ini pada sidang paripurna MPR yang memprioritaskan tentang pembangunan dan reformasi birokrasi. Kemudian ditindaklanjuti dalam PP 17 sebagaimana perubahan dari PP 11 tentang manajemen ASN di pasal 350A yang dijelaskan bahwa dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Jadi ini sudah amanat ini ya sudah tercantum, proses penyetaraan jabatan ini sudah tercantum dalam PP 17. Nah, kemudian penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud itu diatur dengan peraturan menteri. Ini kita lihat di sebelahnya ada 2 Permenpan RB yang mengatur khusus tentang penyetaraan jabatan ini. Dan yang kita gunakan untuk pemerintah daerah yaitu Permenpan RB nomor 17 tahun 2021. Nah, ini amanat Presiden Joko Widodo pada saat sidang paripurna tersebut. Intinya dia menjelaskan mengharapkan adanya delayering ya. Jadi di pemangkasan eselonisasi dengan tujuan yaitu tadi penyederhanaan eselonisasi atau birokrasi, dan yang kedua transformasi jabatan ASN ke dalam jabatan fungsional. Nah, kemudian tuntutan penyederhanaan birokrasi ini diantaranya ada birokrasi yang dinamis dan agile. Ya. Jadi kenapa ini harus dilakukan? Mungkin pertanyaan seperti itu. Di mana harapannya nanti dengan adanya penyetaraan jabatan itu akan ada perubahan struktur birokrasi yang tadinya hierarkis ya, itu akan menjadi democratic organization. Jadi yang yang diisi banyak diisi oleh pejabat fungsional. Kemudian ada percepatan sistem kerja. Jadi dengan adanya fungsional yang bekerja secara profesional tentu akan ada percepatan dalam proses kerja. Misalnya seperti halnya yang sekarang udah berjalan mungkin di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu seorang dokter kalau mau melakukan tindakan tidak perlu lapor kasubidnya, tidak perlu lapor direkturnya dan sebagainya. Jadi kalau ada yang harus dilakukan tindakan, dokter sudah bisa langsung mengambil tindakan karena dia sebagai seorang profesional. Kemudian fokus pada pekerjaan fungsional, jadi nanti masing-masing setelah diangkat dalam jabatan fungsional tentu akan sesuai dengan core-nya masing-masing. Efektivitas dan efisiensi, kinerja organisasi juga akan tercapai dan profesionalisme. Nah, ini arah kebijakannya. Ya, jadi penyerahan birokrasi di pemerintah daerah itu melalui penyetaraan transformasi jabatan dari jabatan administrasi ya, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang saat ini dilakukan ke dalam jabatan fungsional, disertai dengan penyetaraan besaran tunjangannya. Kemudian penyerahan birokrasi ini sebagaimana amanah harus menjamin bahwa seluruh tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan maksimal untuk mencapai tujuan negara. Jadi kemarin kita di Kabupaten Karawang ya, setelah di penyetaraan
tindak lanjuti dengan pengukuhan. Jadi kita setelah diangkat dalam Jakpung, diberikan tugas ada yang koordinator dan subkoordinator. Kemudian proses transisi dalam penyederhanaan birokrasi dipersiapkan dengan cermat agar tidak ada proses bisnis yang terhenti atau terhambatnya pelayanan pemerintahan. Seperti mungkin ada kebingungan kaitan dengan disposisi dan sebagainya gitu ya. Karena kita sudah ditunjuk sebagai subkoordinator, mungkin ini tetap berjalan. Penyerahan birokrasi juga tidak merugikan ASN baik dari penghasilan maupun dalam sistem karir. Ini jaminannya seperti itu. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama adalah penyerahan penataan struktur organisasi. Ini berdasarkan Permen 25 tahun 2021. Kita sudah terbitkan Perda nomor 11. Ini yang dasar terjadinya perubahan SOTK ya, baru. Kemudian tahapan kedua penyetaraan jabatan administrator organisasi ke dalam jabatan fungsional. Ini tadi dasarnya adalah Permen 17 2021, kita tindak lanjuti dengan keputusan Bupati Karawang dan pengukuhan pada tanggal 31 Desember yang lalu. Dan yang ketiga ini penyesuaian sistem kerja, ini yang masih menunggu dari pemerintah pusat. Ya. Kemudian berikutnya, nah berapa banyak yang disetarakan? Kabupaten Karawang kemarin kita menyetarakan 289 orang. Di antaranya dari jabatan pengawas eselon 4 itu menjadi jabatan ahli muda sebanyak 286 orang, dan jabatan administrator ada 3 orang, ini yang ada di lingkup DPM PTSP. Kemudian kriteria penyetaraan jabatan ini mungkin ada banyak pertanyaan juga kaitan dengan kriteria penyetaraan ini, misalnya latar belakang pendidikan dan sebagainya gitu ya. Ini kriteria ini sudah dijelaskan dalam Permenpan tadi di pasal 6 ya, di pasal 6 ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah pejabat yang disetarakan itu adalah pejabat administrasi yang pada saat penyetaraan duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi. Jadi kriteria jabatan yang disetarakan itu sudah ditentukan ya. Kemudian tugas dan fungsi jabatan administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kemudian tugas fungsi jabatan dilakukan oleh pejabat fungsional dan berbasis keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi kita tidak bisa memilih gitu ya. Nah, jabatan fungsional berkedudukan dan bertanggung jawab pada JPT, administrator maupun kepada pengawas. Tugasnya memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional juga merupakan jabatan karir bagi PNS ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa jabatan fungsional itu nanti bisa ya kemungkinan juga bisa diangkat menjadi struktural gitu ya, berorientasi pada output. Ini langkah-langkah yang ditempuh pada saat proses penyetaraan, mulai dari identifikasi jabatan yang akan disetarakan, kemudian dilakukan pemetaan jabatan, kemudian pemetaan jabatan fungsional yang sesuai dengan jabatan struktural, verifikasi dan usulan melalui Kemendagri, dan kita sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Otda, kemudian baru kita kukuhkan. Persyaratannya ada kriteria jabatan, pendidikan, tugas dan fungsi, serta uji kompetensi. Kemudian berikutnya ini ketentuan kualifikasi, ini tadi sudah disinggung ya di atas. Kemudian berikutnya adalah, nah mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan penilaian sistem kredit, angka kredit yang kita peroleh. Jadi angka kredit yang kita peroleh pada saat menerima SK penyetaraan itu mengacu pada pasal 15 Permenpan 17 2021, di mana berdasarkan arahan dari Kemenpan waktu itu kita berkonsultasi, kita menggunakan sistem konvensional, di mana perhitungan kredit merupakan akumulasi dari nilai pendidikan awal, jadi sesuai jenjang pendidikan dan pangkat sebelumnya, masa kerja pangkat ya, ditambahkan angka kredit persentase penyetaraan jabatan. Jadi dilihat ada tabel lampirannya seperti ini, bisa dilihat Bapak dan Ibu, nanti bisa dicek ya di Permenpannya. Misalnya untuk jabatan administrator, pangkat golongannya, kemudian jenjang penyetaraannya, kemudian masa kerjanya, ini maka secara konvensional yang kita pakai di angka kreditnya. Kalau yang sebelah kanan itu yang konversi integrasi. Kemudian berikutnya ke depan, tadi mungkin Bu Aul sudah menyinggung juga tentang SKP. Jadi ada wacana ke depan itu sistem SKP-nya itu akan diintegrasi dengan Dupak. Jadi Dupak ini menjadi lampiran daripada SKP. Ya, kalau kemarin antara SKP dengan Dupak ini masing-masing, SKP sendiri, Dupak sendiri gitu ya untuk penilaian kinerja. Nah ke depan
ini akan diintegrasikan. Mengenai penghasilan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dudi ya, mengenai pangkat nanti akan dibahas secara detail oleh Pak Marsidik. Mungkin setelah ini kita skip dulu ini yang kaitan pangkat. Mungkin ada pertanyaan juga di antara rekan-rekan yang akan naik pangkat April, Oktober ini bagaimana gitu. Nanti dibahas oleh Pak Marsidik. Nah, berikutnya ada perubahan sistem dan mekanisme kerja pasca penyetaraan. Kita lihat dalam bagan berikut. Ini kalau untuk di Kabupaten Karawang di daerah mungkin kita pakai yang ini ya, JPT Pratama. Jadi nanti dia membawahi koordinator ya. Koordinator ini berarti eselon 3 yang disetarakan. Kemudian di bawah koordinator ada subkoordinator. Subkoordinator ini adalah tadinya dari jabatan pengawas yang disetarakan ya. Bisa di sini jenjang jabatan fungsionalnya, transformasi dari untuk koordinator dari jabatan administrator, untuk subkor dari pengawas gitu ya. Kalau di tingkat pusat ada dari pelaksana. Kemudian juga JPT Pratama selain membawahi koordinator juga membawahi administrator karena ada kabid yang ada fungsi kepala bidang gitu ya. Kemudian juga membawahi pengawas, ada yang eselon 4 yang tidak disetarakan. Kemudian berikutnya formasi, oh ya mungkin mengingatkan tadi ya, untuk formasi juga kepada Bapak Ibu pengelola kepegawaian nanti mohon agar menghitung ulang atau menyusun ulang formasi ya Anjab ABK kaitan dengan dampak penyetaraan ini. Karena mungkin di OPD sebelumnya belum ada jabatan fungsional itu tiba-tiba sekarang muncul. Dan bagaimana nanti ke depan untuk menyiapkan formasi untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Misalnya sekarang dari jenjang muda untuk madianya berarti harus diantisipasi. Yang sudah dilakukan kemarin ada dari Kementerian Keuangan kaitan dengan penghitungan formasi dan laporan pengangkatan untuk jabatan fungsional analis keuangan pusat dan daerah. Dan itu sudah kami laporkan bersama bagian organisasi. Jadi ini juga mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Kasubag Kepegawaian, termasuk juga nanti bagaimana formasi yang baru. Ada beberapa keuntungan dari jabatan fungsional. Yang pertama pola karir, kedudukan dalam organisasi dan jenjang karir lebih pasti ya, peluang karir terbuka sampai dengan JPT. Jadi memungkinkan nanti Bapak Ibu ketika di jenjang madya itu bisa mengikuti seleksi terbuka sesuai ketentuan. Kemudian nilai jabatan, tunjangan dan kelas jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kompleksitas dan beban pekerjaan serta kompetensi sesuai jenjang jabatan. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Jadi bisa mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi sesuai bidangnya. Ini rencana aksinya nanti bisa dibaca ya. Kita lanjut aja. Nah ini tindak lanjutnya. Jadi setelah ini nanti kita harapkan Bapak Ibu pengelola kepegawaian segera membentuk tim penilai angka kredit. Ya, kita sudah coba bagi angka kredit tim penilai angka kredit ini beserta dengan perangkat daerah. Ya, beserta dengan perangkat daerahnya, jadi sesuai dengan kelompoknya. Kemudian menyusun SKP, ini tadi sudah dipandu oleh Bu Aul. Kemudian ada beberapa dari rekomendasi kemarin yang harus uji kompetensi dan mungkin harus peningkatan pendidikan, juga ini harus dipersiapkan. Dan yang berikutnya adalah adaptasi sistem kerja dalam jabatan fungsional. Tentu bagaimana kita mempedomani Permenpan ya, masing-masing Japung. Karena masing-masing jabatan fungsional itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Maka kita coba cari Permenpannya. Nanti mungkin saya share juga ke pengelola kepegawaian daftar list ya jabatan fungsional dengan Permenpan dan instansi pembinanya. Ya, jadi nanti kita pelajari di situ butir angka kreditnya apa saja yang harus kita penuhi ya untuk bisa mengumpulkan angka kredit. Kemudian tentu menjalankan fungsi peran manajerial sebagai koordinator dan subkoordinator. Jadi kita yang sudah disetarakan ini selain sebagai Jafung juga punya tugas sebagai peran koordinator dan subkoordinator. Nah berikutnya adalah ini data penyetaraan kemarin. Jadi ada beberapa jabatan fungsional yang hanya satu orang yang disetarakan tentunya, tapi kalau mungkin diangkat sebelum di jabatan fungsional hasil pengangkatan sebelumnya itu juga ada. Ini kita yang ditampilkan di slide ini adalah jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan. Ya, kalau mulai pengangkatan pertama in passing tentu ada yang sudah ada ya, jadi nanti bergabung. Kemudian ada yang 2 orang ini jabatan fungsional, yang 3 orang, dan yang ideal ini ada di sebelah kanan ya.
Paling banyak adalah untuk jabatan analis kebijakan itu sebanyak 35 orang dan perencana. Ya. Dan seterusnya disusul dengan jabatan fungsional yang lain. Nah, kemudian bagaimana apabila misalnya jumlah pejabat fungsionalnya belum memenuhi untuk dibentuk tim penilaian angka kredit sendiri. Jadi ada 3 kemungkinan untuk bisa melakukan penilaian angka kredit. Yang pertama, kita bisa menginduk ke tim penilaian angka kredit kabupaten kota terdekat. Misalnya di kita tidak ada nih, ternyata di Bekasi sudah ada, kita bisa menginduk ke sana. Atau misalnya di kabupaten kota terdekat tidak ada, kita bisa menginduk ke provinsi. Kalau misalnya di BKD itu ada analis kepegawaian, misalnya bisa ke BKD provinsi atau bisa ke Kanreng ya BKN, karena analis kepegawaian itu di bawah instansi pembinanya adalah BKN. Nah, atau kalau di kabupaten terdekat tidak ada, provinsi juga tidak ada, bagaimana? Bisa ke instansi pembina. Ya, termasuk kami kemarin coba koordinasi yang untuk jabatan asesor kepegawaian, kebetulan Kota Tangerang itu sudah ada. Tadinya kita mau coba gabung ke sana, namun ternyata Kota Tangerang pun yang sudah lama berdiri, mereka masih menginduk ke instansi pembina, yaitu ke BKN Pusat. Ya, ini sebagai gambaran saja. Jadi fleksibel ya, tapi kalau sudah memenuhi untuk dibentuk nanti bisa membentuk sendiri ya. Kemudian bagaimana tahapan pembentukan tim penilai angka kredit jabatan fungsional ini? Nanti silahkan dari jabatan fungsional yang ada, baik dari penyetaraan maupun yang sebelumnya, diseleksi siapa yang akan ditunjuk sebagai tim penilai. Biasanya jumlahnya ganjil ya. Salah satunya nanti masuk di situ unsur kepegawaian juga ya. Jadi selain dari Japung ada unsur kepegawaiannya. Kemudian setelah ditentukan, timnya mengusulkan untuk dibuat surat bupatinya ya melalui BKPSDM, dilampiri dengan nama tim yang tadi sudah ditunjuk dan surat dari kepala perangkat daerah. Nanti BKPSDM akan membuat draft SK berkoordinasi dengan bagian hukum. Nah, setelah terbentuk nanti disampaikan ke perangkat daerah masing-masing. Yang sudah berjalan sekarang misalnya seperti di pertanian, ya di Dinas Pertanian itu sudah terbentuk tim penilainya sebelum penyetaraan juga. Di Satpol PP juga sudah terbentuk ya, Dinas Kesehatan, Distrik juga gitu ya. Jadi ada japung-japung lain yang memang sudah ada ya. Ini mungkin perlakuan untuk yang japung-japung yang belum ada nanti akan segera dibentuk. Nah, ini setelah kita klasifikasi berdasarkan kelompok perangkat daerah pembina jabatan fungsional ya. Jadi misalnya untuk perencana nanti di perangkat daerahnya di Bapeda gitu ya. Kemudian untuk pengawas koperasi di Dinas Koperasi, penilik di Distrik Bora, ini kayaknya sudah ada ya tim penilaian kredit untuk jabatan fungsional penilik. Kemudian untuk administrator database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BKPSDM yang ada 3 japung, analis kepegawaian, analis pengembangan kompetensi, dan asesor SDM. Ya. Kemudian ini masing-masing ada instansi pembinanya ya. Misalnya ini di BKN gitu ya, Dinas Lingkungan Hidup, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup ada di instansi pembinanya Kementerian Lingkungan Hidup, ada 9 orang ya, masing-masing ada 3. Dinas Perikanan, Dinas Sosial, dan dinas-dinas lain, nanti kita share ini slide-nya. Jadi harapannya setelah ini Bapak Ibu pengelola kepegawaian silakan berkoordinasi dengan pejabat fungsional yang diangkat kemarin melalui penyetaraan untuk yang memenuhi dan belum ada jabatan tim penilaian angka kreditnya untuk segera diusulkan untuk pembentukan tim penilaian angka kredit. Nah, mungkin sementara itu Bu Pani dari saya penjelasannya. Jadi intinya yang pertama adalah tadi ya menginventarisasi dan mengusulkan untuk pembentukan tim penilaian angka kredit sesuai dengan jabatan fungsional yang ada. Saya kembalikan kepada Bu Pani, nanti kalau untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab mungkin ada sesi berikutnya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.